Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali-kali Allah tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan surah Ad-Duha menegaskan bahwa sekali-kali tidak mungkin Allah membenci Rasulnya. Wad-duha, demi waktu duha. Waktu duha dimulai dari 15 menit setelah syuruk. Jadi kita sampai 15 menit sebelum zuhur. Itu waktu duha. Jadi kapan bisa memulai waktu duha? Sejak 15 menit setelah syuruk sampai 15 menit sebelum zuhur. Itu waktu duha. Waktu duha yang paling baik kapan? Ketika anak unta merasa kepanasan. Itu kisaran jam 9, jam setengah 10-an. Lalu kata Allah, wal-lail idza saja, demi waktu malam apabila gelap gulita. Allah ingin menggambarkan ada malam gelap gulita, gambaran kegelapan, ada waktu duha, gambar daripada terang benderang. Artinya apa? Tidak selamanya engkau berada di dalam masa gelap, ada datang masa terang benderang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Situ poinnya. Ma wadda'aka rabbuka. Allah Tuhanmu sekali-kali tidaklah meninggalkanmu. Wa ma qala, apalagi membencimu. Ini penegasan dari Allah bahwa sesungguhnya ma wadda'aka rabbuka wahai Muhammad, Allah tidak mungkin meninggalkanmu. Catatan penting buat kita saat kita berdoa atau saat kita mendekat ke Allah, saat kita beriman, saat kita berhijrah, malah kita harus berjihad, malah kita terkadang harus berkorban, malah terkadang kita harus kehilangan, seolah-olah kemudian kita malah merasa rugi secara materi. Disitulah muncul bisikan syaitan seolah-olah Allah itu sedang meninggalkanmu. Maka kita yakin bahwa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali-kali Allah tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah bilang wa ma qala, enggak mau wa ma qalaka. Apa artinya? Allah tidak mengatakan tidaklah sekali-kali Allah meninggalkanmu dan tidak pula Allah membenci. Harusnya apa? Membencimu kan? Tapi ini kata munya dihilangkan untuk menggambarkan apa? Bahkan hanya untuk menyebut bahwa Allah membencimu ya Rasul, itu aja udah nggak mungkin. Apalagi sampai benar-benar membenci Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lega alam hatinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kunci hadirin bahwa apa yang harus kita khawatirkan, yang harus kita sedihkan, yang harus kita takutkan, bukan saat dijauhi oleh manusia, bukan saat diomongin oleh manusia. Karena mau kita sesoleh apapun, akan ada orang yang ngomongin kita. Mau sebaik apapun, akan ada orang yang mencemooh kita. Bahkan ada orang yang paling mulia, yang paling dermawan, yang paling lembut, yang paling baik akhlaknya, masih diomongin oleh manusia. Bahkan ada zat yang menciptakan kita semua itu pun masih diomongin oleh manusia. Apa kata Ibnu Qayyim? Ridon nas ghayatun la tudrak wa ridallah ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia adalah sesuatu yang nggak bisa kita dapat, sedangkan ridhonya Allah itulah yang harus kita dapat.